Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Kimia Pemisahan Analitik kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai kromatografi gas. Baiklah, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, yaitu Jalal Zafira dengan NPM 20130230334 sebagai moderator sekaligus penyaji materi, dan keempat teman saya lainnya sebagai penyaji materi. Yang pertama ada Tuti Idawati dengan NPM 20130230012, kemudian Mulyawan Saputra dengan NPM 20130230338, kemudian Upit Nurjanah dengan NPM 20130230050, dan yang terakhir ada Apri Zayanti dengan NPM 20130230064. Baik, kami akan menjelaskan materi mengenai kromatografi gas. Yang pertama yaitu pengertian kromatografi gas. Jadi kromatografi gas adalah teknik kromatografi yang bisa digunakan untuk memisahkan senyawa organik yang mudah menguap. Senyawa yang dapat dipisahkan dengan kromatografi gas begitu banyak, namun ada batasan-batasannya. Jadi senyawa tersebut harus mudah menguap dan stabil pada temperatur pengujian, utamanya dari 50 sampai 300 derajat Celcius. Jika senyawa tidak mudah menguap atau tidak stabil pada temperatur pengujian, maka senyawa tersebut bisa diderivatisasi agar dapat dianalisis dengan kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan salah satu teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan yang terjadi di antara fase gerak dan fase diam untuk pemisahan senyawa yang berada pada larutan. Senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom partisi yang merupakan fase diam. Kemudian senyawa yang memiliki kesesuaian kepolaran dengan bahan yang berada di fase diam diletakkan dalam kolom partisi akan cenderung bergerak lebih lambat daripada senyawa yang memiliki perbedaan kepolaran dengan bahan yang ada di kolom partisi. Selanjutnya pengertian gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS. GCMS merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan dua metode analisis senyawa, yaitu kromatografi gas untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa untuk menganalisis struktur metode senyawa analit. Selanjutnya yaitu penggolongan kromatografi gas. Jadi kromatografi gas dapat dibagi menjadi dua tipe berdasarkan fase diamnya, yaitu kromatografi gas cair atau GLC dan kromatografi gas padat atau GSC. Dalam kromatografi gas, fase bergeraknya adalah gas dan zat terlarut terpisah sebagai uap. Pemisahan tercapai melalui mekanisme partisi sampel antara fase bergerak dan fase diam yang berupa cairan. Pada kromatografi gas padat, partisi komponen cuplikan didasarkan atas fenomena adsorpsi pada permukaan zat padat. Sedangkan pada kromatografi gas cair, partisi komponen cuplikan didasarkan atas kelarutan uap komponen bersangkutan pada zat cair. Jadi, bergantung pada kesetimbangan gas cair yang terjadi di dalam kolom. Kromatografi gas digunakan sebelum tahun 1900 untuk memurnikan gas. Metode ini awalnya kurang berkembang. Kemudian penemuan jenis-jenis padatan baru sebagai hasil riset memperluas penggunaan metode ini. Kelemahannya yaitu mirip dengan kromatografi cair padat. Sedangkan kromatografi gas cair sering disebut oleh pakar kimia sebagai kromatografi fase uap yang pertama kali diperkenalkan oleh James and Martin sejak tahun 1952. Metode ini paling banyak digunakan karena efisien, serbaguna, cepat, dan peka. Selanjutnya, prinsip pemisahan kromatografi gas. Kromatografi gas mempunyai prinsip yang sama dengan kromatografi kolom, tetapi memiliki perbedaan. Pada prinsipnya, pemisahan kromatografi gas adalah disebabkan oleh perbedaan dalam kemampuan distribusi analit di antara fase gerak dan fase diam di dalam kolom pada kecepatan dan waktu yang berbeda. Pemisahan pada kromatografi gas didasarkan pada titik didih suatu senyawa dikurangi dengan interaksi yang mungkin terjadi antara solut dengan fase diam. Fase gerak yang berupa gas akan mengelusi solut dari ujung kolom lalu menghantarkannya ke detektor. Fase gerak dalam kromatografi gas juga disebut dengan gas pembawa.
Syarat gas pembawa adalah tidak reaktif dan murni kering, karena kalau tidak murni akan berpengaruh pada detektor. Pada kromatografi gas, fase diam selalu ditempatkan di dalam sebuah kolom. Fase diam ini dapat berupa sebuah padatan kromatografi gas padat. Cara penyerapan komponen pada kromatografi gas padat merupakan proses adsorpsi pada permukaan. Sedangkan kromatografi gas cair dinamakan kromatografi partisi. Pemisahan pada kromatografi gas dapat dilakukan pada suhu tetap yang biasanya disebut dengan pemisahan isotermal dan dapat dilakukan dengan menggunakan suhu yang berubah secara terkendali yang disebut dengan pemisahan suhu terprogram. Jika suhu yang digunakan terlalu tinggi, maka komponen akan terelusi tanpa terpisah. Sementara jika suhu terlalu rendah, maka komponen yang bertitik didih tinggi akan keluar sangat lambat atau bahkan tetap dalam kolom sehingga akan mengacaukan proses kromatografi selanjutnya. Kedua hal ini dapat diatasi dengan menggunakan suhu terprogram. Selanjutnya adalah instrumentasi kromatografi mass spectrometry atau GCMS. Jadi rangkaian instrumen untuk gas kromatografi dan spektroskopi massa bergabung menjadi satu kesatuan yang sering disebut dengan GCMS. Secara umum, rangkaian GCMS yaitu terdiri dari instrumen gas kromatografi. Nah, di instrumen gas kromatografi ini terdiri atas carrier gas supply. Jadi, gas pembawa atau carrier gas pada kromatografi gas sangatlah penting. Gas yang dapat digunakan pada dasarnya haruslah inert, kering, dan bebas oksigen. Kondisi seperti ini dibutuhkan karena gas pembawa ini dapat saja bereaksi dan dapat memengaruhi gas yang akan dipelajari atau diidentifikasi. Selanjutnya, kontrol sistem yang berfungsi mengontrol tekanan dan laju fase gerak yang masuk ke kolom dan mengontrol suhu oven. Selanjutnya, injeksi sampel. Jadi sejumlah kecil sampel yang akan dianalisis diinjeksikan pada mesin menggunakan semprit kecil. Jarum semprit menembus lempengan karet tebal. Kemudian yang mana akan mengubah bentuknya kembali secara otomatis ketika semprit ditarik keluar dari lempengan tersebut. Dalam pemisahan dengan GLC, cuplikan harus dalam bentuk fase uap, tetapi kebanyakan senyawa organik berbentuk cairan dan padatan. Oleh karena itu, senyawa yang berbentuk cairan dan padatan pertama-tama harus diuapkan. Ini membutuhkan pemanasan sebelum masuk ke dalam kolom. Panas itu terdapat dalam tempat injeksi. Namun demikian, suhu tempat injeksi tidak boleh terlalu tinggi sebab kemungkinan akan terjadi perubahan karena panas atau penguraian dari senyawa yang akan dianalisa. Kita juga tidak boleh menginjeksikan cuplikan terlalu banyak karena GC sangat sensitif. Biasanya jumlah cuplikan yang diinjeksikan pada waktu kita mengadakan analisa yaitu sebesar 0,5 sampai 50 mg dan 0,2 sampai 20 ml untuk fase cairan. Selanjutnya, oven. Oven dapat digunakan untuk memanaskan kolom pada temperatur tertentu sehingga mempermudah proses pemisahan komponen sampel. Biasanya suhunya yaitu sebesar 30 sampai 320 derajat Celcius. Selanjutnya, kolom. Kolom merupakan jantung dari kromatografi gas. Ada beberapa bentuk kolom diantaranya lurus, bengkok, misalnya berbentuk V atau W, dan kumparan atau spiral. Kolom selalu merupakan bentuk tabung, berisi fase diam, sedangkan fase gerak akan lewat di dalam sambil membawa sampel. Secara umum terdapat dua jenis kolom, yaitu ada packet kolom, umumnya terbuat dari gelas atau stainless steel coil dengan panjang 1-5 meter dan diameter kira-kira 5 mm. Selanjutnya ada capillary kolom, umumnya terbuat dari purified silicate glass dengan panjang 10-100 meter dan diameter kira-kira 250 mm. Beberapa jenis stationary fase yang sering digunakan ada polixosenase untuk nonpolar analysis sampel. Baik, yang selanjutnya yaitu instrumentasi spektroskopi massa. Untuk yang pertama, yang A, yaitu sumber ion.
Setelah analit melalui kolom kapiler, ia akan diionisasi. Ionisasi pada spektroskopi massa yang terintegrasi dengan GC ada dua, yaitu electron impact ionization atau EI atau chemical ionization atau CI, yang lebih jauh lagi terbagi menjadi negatif NCI dan positif PCI. Berikutnya akan dijelaskan ionisasi EI. Ketika analit keluar dari kolom kapiler, ia akan diionisasi oleh elektron dari filamen tungsten yang diberi tegangan listrik. Ionisasi terjadi bukan karena tumbukan elektron dan molekul, tapi karena interaksi medan elektron dan molekul ketika berdekatan. Hal tersebut menyebabkan satu elektron lepas hingga terbentuk ion molekular M+ yang memiliki massa sama dengan molekul netral, tetapi bermuatan lebih positif. Adapun perbandingan massa fragmen tersebut dengan muatannya disebut mass to charge ratio yang disimbolkan M/Z. Ion yang terbentuk akan didorong ke quadrupoles atau mass filter. Quadrupoles berupa 4 elektromagnet. Nah, setelah melewati rangkaian gas kromatografi, sampel yang akan diuji dilanjutkan melalui rangkaian spektroskopi massa. Molekul-molekul yang melewati sumber ion ini diserang oleh elektron dan dipecah menjadi ion positifnya. Tahap ini sangatlah penting karena untuk melewati filter, partikel-partikel sampel haruslah bermuatan. Yang selanjutnya B, yaitu filter. Selama ion melalui rangkaian spektroskopi massa, ion-ion ini akan melalui rangkaian elektromagnetik yang menyaring ion berdasarkan perbedaan massa. Para ilmuwan memisahkan komponen-komponen massa untuk kemudian dipilih yang mana yang boleh melanjutkan dan mana yang tidak. Ini disebut dengan prinsip penyaringan. Nah, filter ini terus menyaring ion-ion yang berasal dari sumber ion untuk kemudian diteruskan ke detektor. Pada quadrupoles, ion-ion dikelompokkan menjadi M atau Z dengan kombinasi frekuensi radio yang bergantian dan tegangan DC. Hanya ion dengan M atau Z tertentu yang dilewatkan oleh quadrupoles menuju ke detektor. Yang selanjutnya C, yaitu detektor. Ada beberapa tipe-tipe detektor yang bisa digunakan. Detektor ionisasi nyala dijelaskan pada bagian bawah penjelasan, merupakan detektor yang umum dan lebih mudah untuk dijelaskan daripada detektor alternatif lainnya. Nah, dalam mekanisme reaksi, pembakaran senyawa organik merupakan hal yang sangat kompleks. Selama proses, jumlah ion-ion dan elektron dihasilkan dalam nyala. Nah, kehadiran ion dan elektron ini dapat dideteksi. Seluruh detektor ditutup dalam oven yang lebih panas dibanding dengan temperatur kolom. Hal itu menghentikan kondensasi dalam detektor. Nah, detektor ini terdiri atas high energy diodes atau HED dan elektron multiplier atau EM detektor. Nah, ion positif menuju HED menyebabkan elektron terlepas. Elektron kemudian menuju kutub yang lebih positif, yaitu ujung tanduk dari EM. Ketika elektron menyinggung sisi EM, maka lebih banyak lagi elektron yang terlepas dan menyebabkan sebuah arus atau aliran. Kemudian sinyal arus dibuat oleh detektor proporsional terhadap jumlah ion yang menuju detektor. Yang selanjutnya yaitu D, recorder, berfungsi merekam hasil dan mencetaknya pada sebuah grafik. Hasil detektor akan direkam sebagai urutan puncak-puncak. Setiap puncak mewakili suatu senyawa dalam campuran yang melalui detektor. Sepanjang kita mengontrol secara hati-hati kondisi dalam kolom, kita dapat menggunakan waktu retensi untuk membantu mengidentifikasi senyawa yang tampak atau tentu. Tentu saja kita atau orang lain telah menganalisa senyawa murni dari berbagai senyawa pada kondisi yang sama.
Baik, untuk yang ketiga yaitu komputer. Data dari spektrometri massa dikirim ke komputer dan diplot dalam sebuah grafik yang disebut dengan spektrum massa. Untuk yang selanjutnya yaitu yang E, detektor pada kromatografi gas. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Untuk yang pertama yaitu ada tipe kromatografi gas dan limit deteksinya. Kita lihat pada tabel. Untuk tabel type of detector, misalnya mass spectrometer atau MS, pada bagian applicable sample itu terdapat tunable for any sample. Lalu pada detection limit itu 25 to 100 pg dan seterusnya. Lalu juga kita bisa melihat serangkaian detektor kromatografi gas. Nah, detektor pada kromatografi gas ini digunakan untuk memonitor gas karir yang keluar dari kolom dan merespon perubahan komposisi solut yang teresolusi. Solut atau zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan, sedangkan solvent atau pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak dalam larutan. Untuk elusi adalah proses ekstraksi suatu bahan dari bahan lainnya dengan menggunakan pelarut. Nah, detektor GC ini adalah bagian yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluar fase gerak atau gas karir yang membawa komponen hasil pemisahan sampel. Dalam hal ini, detektor pada kromatografi gas adalah sensor elektronik yang berfungsi mengubah signal dari garis karir dan komponen di dalamnya menjadi signal elektronik. Nah, signal elektronik ini berguna dalam analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap komponen yang terpisah di antara fase gerak dan fase diam. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu detektor memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, yaitu mampu merespon secara cepat terhadap sinyal solut. Yang kedua, mempunyai range respon linier yang luas. Yang ketiga, memiliki sensitivitas yang tinggi. Dan yang keempat, stabil saat dioperasikan. Untuk yang selanjutnya yaitu yang pertama ada parameter umum pada detektor gas kromatografi. Yang pertama yaitu signal ratio. Signal ratio ini terhadap detektor S atau N menyatakan hubungan antara respon detektor dengan getaran recorder setelah terjadi pembesaran maksimum. Besaran S atau N ini digunakan untuk menentukan batas deteksi minimum. Lalu yang kedua ada batas deteksi minimum atau BDM. Nah, nilai BDM ini disepakati sebesar 2S atau N. Faktor respon dinyatakan dengan rumus A per M, di mana A adalah luas area peak dan M adalah analit untuk detektor yang sensitif terhadap massa. Untuk detektor yang sensitif terhadap konsentrasi digunakan rumus AF per M, di mana F adalah laju alir pembawa gas. Yang ketiga yaitu kisaran dinamik linier atau KD. Kisaran dinamik menyatakan rasio besarnya solut terhadap besaran solut, di mana yang dapat terdeteksi secara linier. Makin besar harga KD, makin besar juga jangkauan konsentrasi yang dapat dianalisis. Pengertian yang lebih operasional untuk KD adalah besaran konsentrasi cuplikan, di mana respon berdasarkan pengukuran area kurang lebih dari 20%. Yang keempat yaitu kespesifikan atau keuniversalan detektor. Untuk materi yang selanjutnya yaitu macam-macam detektor berdasarkan spesifikasinya. Untuk detektor spesifik yaitu detektor yang hanya dapat mendeteksi beberapa jenis senyawa saja. Contohnya seperti DTE dan DFN. Lalu ada detektor universal. Detektor universal yaitu detektor yang dapat mendekati semua jenis senyawa. Contohnya seperti DHP dan DIN. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam detektor berdasarkan pengaruhnya terhadap sampel. Yang pertama ada detektor
destruktif. Nah, detektor destruktif adalah jenis detektor yang dapat merusak sampel. Contohnya seperti DIN. Lalu ada detektor non-destruktif. Untuk detektor non-destruktif ini adalah jenis detektor yang tidak merusak sampel. Contohnya seperti DHP. Keuntungan dan kerugian penggunaan kromatografi gas padat dan kromatografi gas cair. Yang pertama yaitu keuntungan dari kromatografi gas. Yang pertama efisiensi, yang kedua aliran fase gerak atau gas sangat terkontrol dan kecepatannya tetap. Yang ketiga, pemisahan fisik terjadi di dalam kolom yang jenisnya banyak sekali, panjang dan temperaturnya dapat diatur. Yang keempat, banyak macam detektor yang dapat dipakai pada kromatografi gas. Yang kelima, sangat mudah terjadi pencampuran uap sampel ke dalam fase bergerak. Yang keenam, kromatografi mudah digabung dengan instrumen fisika kimia. Yang ketujuh, analisis cepat. Yang kedelapan, tidak merusak sampel. Yang kesembilan, sensitif tinggi. Nah, sedangkan kekurangan dari kromatografi gas itu yang pertama, teknik kromatografi gas itu terbatas untuk zat yang mudah menguap. Yang kedua, kromatografi gas itu tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam. Yang ketiga itu jumlahnya besar, dan yang keempat, fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan fase zat terlarut. G. Analisis kualitatif dan kuantitatif. Tujuan dari analisis kualitatif adalah untuk identifikasi suatu komponen atau lebih dari cuplikan dengan menggunakan harga waktu retensi. Waktu retensi atau TR adalah waktu yang diperlukan dalam mengelusi komponen cuplikan setelah injeksi sampai pada puncak maksimum. Dengan menggunakan aliran yang tepat dan suhu yang terkendali, maka waktu retensi dapat terulang dalam batas 1%. Oleh sebab itu, dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap puncak. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kromatogram dari campuran alkohol yang tidak dikenal dan alkohol standar yang dianalisis pada kondisi yang sama, dengan membandingkan profil kromatogram tersebut, maka dapat diidentifikasi puncak 2, 3, 4, 7, dan 9 sebagai metanol, etanol, propanol, butanol, dan amil alkohol. 2. Analisis kuantitatif. Ada beberapa cara analisis kuantitatif, diantaranya dengan metode penormalan luas dan metode standar. Metode penormalan luas merupakan cara sederhana untuk menghitung suatu komponen dengan mengukur luas puncak keseluruhan. Cara ini dapat digunakan untuk menghitung persen berat jika komponen yang dianalisis itu terdiri atas deret homolog yang titik didihnya tidak berbeda jauh dan dianggap semua puncak terelusi serta mempunyai kepekaan terhadap detektor. Persamaannya yaitu persentase komponen A1 sama dengan luas puncak AL dibagi dengan luas puncak keseluruhan dikali dengan 100%. Metode standar dikenal sebagai kalibrasi tidak langsung. Faktor koreksi dapat diperoleh dengan membuat kurva kalibrasi perbandingan berat dan luas puncak cuplikan. Kemudian ke dalam cuplikan yang akan dianalisis ditambahkan senyawa standar dalam jumlah yang terukur. Selanjutnya campuran ini dikromatografikan. Perbandingan luas diukur berat senyawa yang dianalisis terhadap senyawa standar dibaca oleh grafik, sehingga senyawa yang dianalisis dapat dihitung dengan mudah. Selanjutnya yaitu waktu retensi atau RS merupakan waktu yang diperlukan oleh suatu komponen untuk bermigrasi dari titik injeksi ke detektor. Suatu contoh dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2.15 merupakan kromatogram waktu dan detektor sinyal untuk sampel yang mengandung satu komponen. Puncak kecil di sebelah kiri merupakan komponen yang ditahan oleh merupakan waktu yang diperlukan oleh komponen yang tidak ditahan kolom untuk bermigrasi dari titik injeksi ke detektor. Yang kedua, selanjutnya yaitu kecepatan linear rata-rata bermigrasi komponen V adalah mempunyai rumus V sama dengan L per TR
Dengan L adalah panjang kolom, maka kecepatan linear rata-rata pergerakan molekul fase gerak atau mu adalah mu sama dengan L per Tm. Hubungan Tr, suatu komponen dengan kecepatan perpindahan komponen, itu dinyatakan sebagai fraksi dari kecepatan fase gerak. V sama dengan mu dikali fraksi waktu komponen berada dalam fase gerak. Fraksi ini sama dengan jumlah rata-rata mol komponen dalam fase gerak pada saat tertentu dibagi jumlah komponen dalam kolom. V sama dengan mu dikali mol komponen dalam fase gerak dibagi total mol komponen. Ketika faktor kapasitas untuk suatu komponen jauh lebih kecil daripada 1, elusi berlangsung secara cepat sehingga penetapan waktu retensi yang akurat sulit dilakukan. Apabila faktor kapasitas lebih besar daripada 20-30, waktu elusi menjadi sangat panjang. Idealnya, pemisahan dilaksanakan pada kondisi dengan faktor kapasitas suatu campuran untuk campuran komponen antara 1 dan 5. Faktor selektivitas alfa dari suatu kolom untuk komponen A dan B itu didefinisikan sebagai berikut. A, alfa sama dengan K fase B per K fase A, di mana K fase B adalah koefisien partisi untuk komponen yang ditahan lebih kuat, sedangkan K fase A itu adalah koefisien partisi untuk komponen yang ditahan secara lemah atau yang lebih cepat terelusi. Dengan definisi ini, alfa selalu lebih besar daripada 1 dengan mempunyai rumus alfa sama dengan TR B dikurang TM per TRA dikurang TM. Dua istilah yang digunakan secara luas sebagai ukuran kuantitatif efisiensi kolom kromatografi adalah tebal pelat atau H dan jumlah pelat teoritis atau N. Kedua koefisien ini berkaitan melalui persamaan berikut. N sama dengan L per H. Dengan L adalah panjang kolom, biasanya dalam cm, efisiensi kolom kromatografi meningkat dengan meningkatnya N, karena H menjadi lebih kecil. Karena perbedaan jenis kolom dalam jenis kolom dan perbedaan dalam fase gerak dan fase diam, efisiensi yang dinyatakan dalam nilai N bervariasi dari beberapa ratus sampai beberapa ratus ribu. Sedangkan tebal lempeng berkisar kurang dari 0,1 sampai 0,001 mm, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Selanjutnya, dua istilah yang digunakan secara luas sebagai ukuran kuantitatif efisiensi kolom kromatografi adalah tabel pelat H dan jumlah pelat teoritis N. Kedua koefisien ini berkaitan melalui persamaan berikut. N sama dengan L per H. Dengan L adalah panjang kolom, biasanya dalam cm. Efisiensi kolom kromatografi ini meningkat dengan meningkatnya N karena H atau head menjadi lebih kecil karena perbedaan dalam jenis kolom dan perbedaan dalam fase gerak dan fase diam. Efisiensi yang dinyatakan dalam nilai N bervariasi dan beberapa ratus sampai beberapa ratus ribu, sedangkan tepal lempeng berkisar kurang dari 0,1 sampai 0,001 mm, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Karena puncak kromatografi berbentuk Gauss, akan mudah untuk mendefinisikan efisiensi suatu kolom dalam istilah varian per unit panjang kolom. Jadi H diberikan persamaan sebagai berikut. H sama dengan sigma pangkat 2 per L dengan pada gambar 2.16 merupakan definisi dari tebal pelat. Definisi dari tebal pelat ini diilustrasikan pada gambar 2.8 ini, yang menunjukkan suatu kolom dengan panjang L dengan satuan cm. Di atasnya adalah distribusi dari molekul sepanjang arah kolom ketika puncak komponen mencapai kolom, yaitu waktu retensi. Kurva ini berbentuk Gauss dan lokasi dari L sampai 1 sigma dan L ditambah 1 sigma ditunjukkan oleh garis vertikal yang berputus-putus. Sigma yang mempunyai satuan cm kuadrat ini jadi H menunjukkan suatu jarak linear dalam cm. Tinggi pelat merupakan bagian panjang kolom atau ujung kolom, yaitu mengandung fraksi komponen yang berada di antara L kurang sigma dan L, karena area di bawah kurva yang dibatasi oleh kurang lebih sigma berjumlah 68% dari total area,
tinggi lempeng mengandung 34% komponen. Varian dari puncak komponen tersebut memiliki satuan detik kuadrat dan biasanya disimbolkan dengan untuk membedakannya dari sigma kuadrat dengan centimeter kuadrat. Hubungan T dengan standar deviasi atau sigma adalah sebagai berikut, yaitu T sama dengan sigma kuadrat per L dibagi TR, dengan L per TR adalah kecepatan linear rata-rata dari komponen cm per detik. Kemudian pada gambar 2.17 merupakan penentuan pelat teoritis dari suatu kromatogram. Tangan dari titik perubahan pada dua sisi kromatogram terlihat pada gambar 2.17. Bila diperpanjang akan membentuk segitiga. Area segitiga ini memiliki luas kira-kira 96% dari total area puncak tersebut. 96% area dari puncak Gauss memiliki kurang lebih 2 sigma dari maksimumnya. Jadi intercept yang ditunjukkan terjadi pada kira-kira kurang lebih 29 dari maksimum, sehingga W sama dengan 49. Diperoleh N sama dengan 16 dalam kurung TR per W kuadrat. Kemudian resolusi kolom atau RS merupakan ukuran kuantitatif kemampuan kolom dalam memisahkan dua komponen, dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu RS delta T per WA ditambah WB dibagi 2 sama dengan 2 delta T per WA ditambah WB sama dengan 2 dalam kurung TRB dikurang TRA per WA ditambah WB. Pada gambar 2.18 merupakan pemisahan pada 3 resolusi. Di sini RS sama dengan 2 delta T per WA ditambah WB. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dengan RS sama dengan 1,5 dapat diperoleh pemisahan dari dua komponen, sedangkan dengan RS sama dengan 0,75 tidak terpisah. Pada RS sama dengan 1, zona A mengandung sekitar 4%, B dan zona B mengandung 0,3%. Resolusi untuk fase Gera dapat diperbaiki dengan memperpanjang kolom yang meningkatkan jumlah pelat atau lempeng, tetapi ini akan memperpanjang waktu pemisahan. Pengaruh faktor kapasitas dan selektivitas terhadap resolusi untuk contoh dua komponen A dan B yang memiliki waktu retensi berdekatan dapat dianggap WA sama dengan WB sama dengan W, maka diperoleh persamaan RS sama dengan TRB dikurang TRA dibagi W. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 5. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.